Selamat datang di Astronaci Institute. Saat ini kita berjumpa kembali di dalam pembahasan Basic Astronaci Time Forecast webinar. Untuk beberapa saat ke depan kita akan memulai perjalanan dengan time, di mana pada saat Anda mengerti time, Anda akan membuka lembaran baru, menikmati perjalanan dan pengalaman baru di dunia investasi, pasar modal, dan komoditas yang saat ini Anda geluti. Astronaci Time Forecast akan menjadi sebuah perjalanan yang tak terlupakan, pengalaman yang sangat luar biasa, di mana mulai saat ini kita akan bersama-sama mencoba untuk membuka takbir masa depan dan bagaimana caranya menggunakan data masa depan melalui astrologi finansial untuk memprediksi harga saham di masa yang saat ini sedang kita lewati bersama. Melalui Astronaci Time Forecast diharapkan Anda akan menjadi seorang trader yang sukses dan dapat mencapai impian Anda di industri keuangan dan capital market ini. Kita akan mulai dari part 1, the 4D analysis. Apabila Anda pernah melihat film tentang Back to the Future, tentunya Anda tidak asing lagi dengan kata-kata bagaimana time travel itu terjadi. Otomatis kita akan senang sekali apabila kita dapat melakukan time travel tersebut. Kita bisa menuju ke masa depan, kemudian mengambil data di masa depan, dan kemudian kembali ke masa yang saat ini. Tentunya itu akan menjadi satu keuntungan yang luar biasa. Di dalam Back to the Future movie yang part kedua, sequel kedua, di situ terlihat bahwa ada seseorang yang kembali ke masa lalu dengan membawa data pertandingan olahraga melalui Almanac Gray Sport Almanac tahun 1950 sampai tahun 2000. Data tersebut mengandung seluruh hasil pertandingan yang ada di tahun 2000 ya, hingga tahun 2000, dan pada saat itu dia kembali ke tahun 1985 memberikan buku tersebut kepada dirinya pada saat itu yang hidup tahun 1985. Dan apa yang terjadi? Hanya dalam waktu sebentar saja orang itu yang hidup di tahun 1985 tiba-tiba menjadi miliarder atau triliuner ya. Pada saat itu sepertinya dia menjadi triliuner di Amerika karena dia bisa menebak keseluruhan pertandingan bola olahraga pada saat itu, football American, kemudian apapun segala bentuk olahraga, dia bet, kuda, dan akhirnya mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari pasar gambling. Itu semua karena dia mendapatkan data masa depan. Namun tidak mungkin saat ini kita melakukan time travel. Mungkin bisa saja suatu hari Anda menemui diri Anda yang hidup di 10 tahun ke depan, atau mungkin yang hidup di 1 minggu ke depan tiba-tiba datang menemui Anda dan memberikan buku tersebut. Atau seakan-akan memberikan buku laporan closing price dari saham-saham di Indonesia atau closing price dari gold, dan kemudian Anda dapat trading itu dengan mengintip masa depan dengan yang lebih jelas. Tentunya itu semua hanya di film ya, atau fiksi. Tetapi dari inspirasi ini saya membawakan konsep ini ke dalam sebuah dunia nyata, di mana dari masa yang saat ini kita mencoba melihat ke masa yang akan datang. Apabila di dalam ilmu analisis baik teknikal maupun fundamental yang selama ini sudah mungkin kita kenali bersama, di situ dikatakan bahwa history repeat itself dan menggunakan data masa lalu untuk memprediksi masa depan ya. Itu satu filosofi yang sering kali kita dengar. Tetapi apakah betul data-data di masa lalu yang memang konon katanya berulang, apakah betul sama? Yang kami temui, pengulangan itu tidak identik, sehingga pengulangan itu tidak selalu sama. Maka kami melihat dengan perubahan-perubahan pasar yang saat ini sudah terjadi, di mana setelah ini kita akan membahas lebih detail, cara-cara yang lama sudah tidak lagi dapat relevan. Artinya kita membutuhkan sebuah breakthrough atau satu kepastian yang lebih menghadapi pasar yang baru ini, di mana data masa depan yang dapat kita proses atau dapat kita lihat dan nikmati melalui financial astrology, inilah yang akan menjadi sebuah benchmark untuk menggunakan data tersebut dalam menganalisa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi menggunakan data masa depan untuk melihat masa depan yang akan terjadi. Itulah konsep dari Back to the Future, dan mulai saat ini Anda akan terbiasa dengan trade the time, not the price. Karena pada saat Anda mengetahui time, berarti Anda mengetahui sebuah deadline dari pergerakan harga tersebut. Oke? Kenapa harus waktu? Ini yang akan menjadi pembahasan utama. Waktu dibutuhkan di dalam aktivitas trading, baik di pasar modal dan komoditas. Kalau dulu, mungkin orang dengan menggunakan ilmu analisis fundamental dasar atau menggunakan ilmu analisis teknikal,
itu dapat meraih keuntungan yang cukup luar biasa dari pasar saham maupun komoditas di seluruh dunia dengan mudah. Tetapi sekarang secara kenyataannya statistik juga membuktikan tidak banyak orang yang bisa sukses di dalam pasar. Ya, survei terakhir membuktikan bahwa hanya 2-5% orang yang berhasil secara konsisten survive di pasar modal, khususnya retail trader, dan sisanya mereka menderita kerugian. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau dulu memang bisa digunakan, kenapa sekarang tidak bisa? Ternyata ada beberapa change drivers yang sudah merubah pasar, baik di Indonesia maupun di internasional. Apakah itu? Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama kita akan melihat di sini ada teknologi. Ya, teknologi, kemajuan teknologi itu menjadikan satu perubahan besar baik di seluruh aspek kehidupan, yang pada akhirnya teknologi, perubahan yang begitu dahsyat membuat semua orang sekarang menggunakan teknologi. Salah satu dalam tanda kutip penjajahan teknologi yang saat ini sedang terjadi adalah Google. Semua orang di muka bumi ini mengenal Google. Semua orang di muka bumi ini apabila Anda ingin mencari sesuatu, pasti semua menjadi Google mania, ya. Dan saya yakin beberapa dari kita atau mayoritas dari kita menggunakan smartphone yang berbasis Android, ya. Walaupun mungkin Anda menggunakan iPhone atau iPad, ya, menggunakan App Store, ya. Tetapi saya yakin di satu sisi Anda juga menggunakan Android, karena bagaimanapun Android merupakan suatu perangkat lunak yang sangat pintar untuk mendeteksi kebutuhan manusia yang haus selalu akan informasi. Teknologi mengambil peranan penting di dalam satu kehidupan manusia. Di era baru ini, semua orang menggantungkan teknologi, bahkan dikatakan teknologi merupakan Tuhan yang baru di dalam kehidupan manusia. Ini telah terjadi. Dan kehadiran teknologi yang begitu dahsyat ternyata secara langsung juga telah merubah politik, ya. Politik, government, kebijakan-kebijakan pemerintah ini telah berubah dengan adanya teknologi. Yang akhirnya kebijakan tersebut merubah struktur ekonomi dari keseluruhan di bumi ini, ya, ekonomi dari negara-negara besar, dari G7 sekarang sudah menjadi G20. Dari ekonomi yang berubah akhirnya berdampak kepada social culture yang berubah, ya. Social culture yang berubah menjadi lebih terbuka, menjadi lebih humanity-nya lebih tinggi, horizontal, ya, social culture-nya. Semua orang terkonek satu dengan yang lainnya, mereka membuat satu community, social culture sangat berubah. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana perubahan tersebut dapat berdampak kepada stock market, sehingga Anda memerlukan strategi yang baru, yaitu time, ya. Kemudian dari social culture yang akhirnya berubah menjadi market, ini berubah karena ada perubahan social culture. Dari yang dulunya tertutup, sekarang market menjadi sangat terbuka. Baik di market ekonomi, pasar modal ini, ya, dalam hal ini adalah pasar modal, maupun market-market yang lain. Bisnis konvensional, ya, itu pun sudah menjadi sangat terbuka. Mari kita lihat apa saja. Di dalam Astronaci, kami sepakat bahwa market tidak lagi sama, khususnya dalam hal ini adalah pasar saham tidak lagi sama, dan kami membagi pasar menjadi 3. Yang pertama adalah legacy era. Ini era legacy pada tahun 1990 sampai 2005. Ini adalah era legacy, ini pioner atau permulaan. Era mula-mula, era zaman pertama itu adalah the legacy. Orang-orang tua, orang-orang senior semua beraktivitas di pasar modal yang eranya dimulai dari tahun 1990 mulai aktif sampai tahun 2005. IHSG sendiri dibuka tahun 1983, kemudian gold market juga kurang lebih tahun 1990-an itu baru mulai aktif. That is the legacy era. Semua konvensional, pada saat Anda membeli saham, Anda harus pulang dengan membawa tumpukan kertas yang begitu banyak. Itu adalah legacy era. Semua masih manual, semua masih dalam bentuk fisik. Muncullah teknologi. Pada tahun 2005, internet mulai dapat dikonsumsi dengan lebih mudah oleh seluruh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara ketiga, negara berkembang, ya, memiliki akses internet yang lebih mudah daripada sebelumnya. Saya masih ingat bahwa tahun 2003, 2002, untuk mengakses internet itu sangat lambat, harus menggunakan dial-up modem, ya, yang begitu lambat sekali. Sekarang Anda dengan handphone saja bisa menggunakan 3G atau bahkan 4G, ya. Nah, ini merupakan satu transition era. Era 2005 sampai 2008. Teknologi masuk dan saham-saham sudah menjadi scriptless, tidak lagi menggunakan kertas tetapi menggunakan digital, ya. Jadi ada tanda bukti dalam bentuk scriptless digital. 2007, teknologi menyentuh dunia pasar modal. Akhirnya terciptalah sebuah online trading. Semua orang sekarang menggunakan online trading. Bahkan sekuritas-sekuritas menjadi sepi. Kalau dulu pagi-pagi semua orang berkumpul di sekuritas mencari saham yang bagus, mengejar informasi. Sekarang dengan banyaknya portal berita, electronic paper, televisi,
kemudian online trading, BlackBerry semua, akhirnya sekuritas tersebut menjadi sepi. Saya jadi ingat zaman tahun 2007, banyak sekali sekuritas yang sangat ramai waktu awal-awal online trading belum terlalu marak ya. Tapi zaman sekarang sudah hampir tidak ada karena mereka dimanapun sudah dapat online dan mereka bisa mengakses semua informasi dengan cepat. Ini yang kita sebut dengan transition era. Kemudian masuk ke next generation era, itu tahun 2008 sampai 2028. Pada saat BlackBerry masuk ke Indonesia, itulah dimulainya informasi yang begitu cepat tersebar, sudah lebih cepat daripada semua yang ada. BlackBerry memungkinkan kita untuk always on, always connected. Sebelum ada BlackBerry era PDA, walaupun dia connect tetapi tidak 100% connect, tetapi sekarang muncul dengan handphone smartphone, iPhone ya, kemudian BlackBerry. Idenya adalah mengkonekkan kita semua di dalam 24 jam nonstop tanpa harus refresh. Ini menyebabkan sebuah perubahan yang luar biasa sekali di mana penyebaran informasi sangat cepat dan sangat dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. The next generation era, kita melihat bahwa di sini drivernya adalah Technolife. Ini akan bermulai dari tahun 2008 sampai tahun 2028. Dengan kata lain, industri pasar modal di Indonesia bagi kami merupakan industri yang masih virgin atau masih sangat baru, masih fresh ya. Karena era yang sesungguhnya terjadi itu masih di dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Bagi kami, legacy era itu sudah terputus. Apa yang dilakukan oleh para senior-senior di tahun-tahun yang dulu, itu mereka tidak akan dapat lagi melakukan di pasar yang saat ini karena strukturnya pelaku pasar, behavior marketnya sudah berbeda. Apa saja yang berubah? Mari kita lihat. Change drivers teknologi. Yang pertama, scriptless trading. Akhirnya orang dapat membeli saham apapun dengan jumlah yang besar, tetapi simple. Mereka tidak perlu harus menyimpannya di dalam rumah atau di kantor mereka, dan resiko kebakaran pun menjadi sangat tidak mungkin terjadi ya, karena semua berdasarkan oleh data. Kedua, internet yang murah dan gampang sekali diakses. Ini menyebabkan online trading marak semakin di mana-mana. Dengan adanya Android dan iPad, Anda bisa menginstal platform online trading apapun, baik di broker lokal Indonesia maupun internasional sebagai Interactive Broker, kemudian MetaTrader dari Future House yang lain. Anda bisa mengaksesnya dengan hanya menggunakan satu handheld seperti ini. Ya, di sini Anda mendapatkan satu informasi dunia di tangan Anda dengan hanya subscribe mungkin 100.000 plan atau 150.000 satu bulan, tapi keseluruhan informasi dunia tentang pasar modal atau apapun dapat Anda genggam di tangan ini. Dan inilah yang akan ternyata merubah pasar secara signifikan. Handphone inilah yang merubah struktur pasar modal secara drastis dan sangat luar biasa sekali. Nanti kita akan lihat. Android and iPad memberikan satu platform yang memudahkan semua orang untuk tetap on, dan mereka bisa men-track seluruh berita-berita yang terkait dengan investasi mereka. Sehingga investor saat ini bisa dikatakan mereka investor pintar, bukan lagi investor seperti dulu. Apabila Anda tahu investor seperti dulu sangat lambat, mereka harus menunggu koran untuk melihat closing date, closing price ya, berdasarkan tanggal-tanggal tertentu. Tetapi sekarang dengan online trading, bahkan net buy dan net sell asing Anda bisa dapatkan hanya dengan satu kali klik untuk beberapa periode yang Anda mau. Ini luar biasa sekali. Data begitu luar biasa. The big data ini adalah era zaman sekarang. Jadi semua data tersimpan di dalam satu vendor dan vendor tersebut menjual data. Anda bisa menggunakan chart grafik dengan sangat luar biasa. Dengan software-software Anda bisa tahu siapa yang beli, siapa yang jual. Ini sudah sangat luar biasa sekali. Dengan teknologi masuk di dalam pasar modal, semua telah berubah ya. Coba Anda bayangkan dengan mungkin rekan-rekan senior, orang tua atau paman atau siapapun yang melakukan trading atau investasi saham pada era legacy tahun 1990 sampai 2005, tentu gayanya sangat berbeda dengan yang saat ini ya. Dan teknologi menghubungkan seluruh market players ya. Semua pelaku pasar terhubung menjadi satu. Bahkan Anda dapat mencapai benua Antartika atau Kutub Selatan hanya dengan 5 detik. Apabila hari ini Presiden Barack Obama ditembak seperti John F. Kennedy misalnya, hanya dalam waktu 10 detik mungkin Anda bisa dapatkan broadcast. Atau hanya dalam waktu kurang dari 30 menit, seluruh dunia bahkan di stasiun ruang angkasa Rusia pun akan tahu bahwa Obama telah ditembak. Ini tidak mungkin terjadi di zaman era legacy karena informasi penyebarannya akan sangat lambat. Jadi ingat, market pasti berubah. Karena adanya penyebaran informasi yang begitu luar biasa, pasar sudah tidak sama seperti dulu. Change driver berikutnya adalah market. Marketnya berubah, lifestyle-nya berubah. Pasar saham tidak lagi menjadi sebuah tempat untuk para eksklusif. Kalau zaman era legacy hanya pengusaha atau orang-orang yang merasa
dikategorikan sebagai orang-orang kaya, memiliki satu stabilitas ekonomi yang tinggi, mereka baru bisa buka akun saham. Bahkan tahun 2007 apabila Anda mendatangi satu sekuritas house di Indonesia, rata-rata mereka akan menawarkan minimal untuk membuka rekening 100 juta atau 50 juta. Saat ini apa yang terjadi? Bahkan Anda dengan 2.500.000 rupiah, atau bahkan ada sekuritas yang hanya dengan 100.000 rupiah Anda sudah bisa memulai investasi. Ini perubahan yang luar biasa, sehingga market berubah karena teknologi. Marketnya berubah. Trading saham tidak lagi menjadi barang yang gengsi tinggi, tetapi menjadi lifestyle untuk kalangan anak muda. Bahkan siapapun bisa menjadi investor. Ya, bahkan di salah satu media lokal di Jakarta, di situ disebutkan ada satu rubrik semua bisa jadi investor. Kalau kita bicara tentang semua, berarti Anda harus siap terjadi pergeseran di investor demografi. Kalau dulu orang tua, saat ini berubah menjadi anak muda. Kalau dulu laki-laki, saat ini ibu rumah tangga pun sudah menjadi investor saham. Dan kalau dulu orang-orang yang bekerja di kantoran, sekarang para netizen, orang-orang yang aktif di dalam dunia internet, mereka rata-rata sudah punya account, at least account di forex, account di futures, dengan modal hanya 20-30 dolar, mereka sudah bisa bertransaksi. Itu adalah youth, woman, and netizen. Ada perubahan demografi, ya, investor demografi telah berubah. Dan tujuan dari investment sendiri itu juga berubah dengan drastis. Kalau dulu orang mengharapkan capital gain, sekarang Anda bisa bayangkan orang yang aktif di dalam pasar modal ini, tujuan dari investasinya banyak. Ada satu, mereka memang masih ada yang mendapatkan dividen, tetapi itu sama sekali sudah hampir tidak ada lagi. Kalau Anda melakukan survei, itu sudah jelas orang akan mencari untung, ya, masa depan yang lebih baik, bukan lagi untuk mencari dividen. Kemudian kedua, kebanyakan yang kita lihat, orang yang beraktivitas di dalam pasar modal ini, mereka beralih dari judi yang ilegal, mereka menjadikan pasar sahamnya menjadi judi yang legal. Ya, jadi ajang berjudi berpindah dari pasar judi online bola, pasar judi online togel, mereka berpindah ke pasar saham karena dinilai lebih intelek dan legal, tidak perlu dikejar-kejar polisi misalnya. Terus kemudian yang ketiga, investment purpose, untuk style, untuk bergaya hidup. Kayaknya kalau sekarang teman-teman yang lain di kampus pun bahkan sudah pada punya klub pasar modal. Apabila saya tidak memiliki account, rasanya kok kurang gitu ya. Jadi rasanya kalau saya tidak trading, maka saya ketinggalan zaman. Maka investment purpose-nya bergeser dari yang awalnya memang serius, kemudian sekarang sudah menjadi lifestyle. Kalau kita sudah bicara ada peralihan dari judi kemudian menjadi lifestyle, maka jangan Anda berharap mereka yang investasi, pertama mereka pasti belum tentu tahu apa yang mereka lakukan, dan kedua mereka tidak peduli apakah mereka untung atau tidak, karena tujuannya adalah untuk style. Kalah tidak kalah, saya anggap itu sebagai lifestyle cost. Ya, ini yang menjadi perubahan yang luar biasa besar. Ini yang kita mesti sangat berhati-hati, ya. Dan social culture ini juga berubah. Community. Dengan adanya teknologi, semua orang terkonek. Ada WhatsApp group, BlackBerry group, social media, Facebook group, Line group, Twitter, apapun itu. Kalau Anda bermain di sosial media di dunia maya sendiri, Republik Facebook misalnya. Kenapa disebut Republik? Karena Facebook itu memiliki user kurang lebih 280 juta. Jadi sudah lebih banyak daripada masyarakat di Indonesia ibaratnya. Itu yang terdata di Facebook ya. Jadi mereka semua terkonek jadi satu, dan ada grup-grup yang katakan grup pasar modal. Semua orang sekarang sudah punya komunitas, punya blog sendiri-sendiri untuk menjual riset, untuk membuat tulisan-tulisan tentang pasar modal, menciptakan satu grup-grup yang secara berkesinambungan dalam 24 jam sehari Anda bisa mencari informasi tentang pasar modal, tentang pasar keuangan, strategi trading. Dan ini tidak ada di zaman-zaman legacy. Community terbentuk. Di kampus-kampus ada klub pasar modal. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki uang pun sekarang sudah bisa membuat klub pasar modal. Sehingga banyak sindiran kritis dari para senior yang menganggap bahwa sekarang pasar saham ternistai atau ternodai oleh kalangan-kalangan anak-anak muda yang dalam tanda kutip masih hijau ini gitu. Tetapi inilah kenyataannya. Memang market berubah. Ada satu pergeseran, ya. Kemudian ada need something to be discussed in life. Ini yang kita mesti ketahui. Kebanyakan orang itu ngumpul, nongkrong untuk ngebahas sesuatu. Arisan, kemudian reuni misalnya. Tetapi bagaimanapun pada saat mereka nongkrong, mereka perlu satu pembahasan. Dan kalau kita lihat, seringkali saya melihat banyak anak-anak muda tuh nongkrong di Starbucks ya. Berbicara mengenai saham, menyiapkan 1 atau 2 laptop, ada grafik, lalu mereka discuss. Ya 1-2 orang beli kopi gitu ya. Beli kopi 1-2 gelas, tapi nongkrong dari pagi sampai malam gitu. Nah ini lucu, jadi unik. Mereka memang suka nongkrong, tapi yang ditongkrongin adalah
menganalisa saham, menganalisa forex, dan sebagainya. Need something to be discussed in life. Kemudian independent, self-employed. Banyak orang yang awalnya dari karyawan, mereka ingin mendapatkan hidup yang lebih baik, termakan oleh iklan bahasa marketing bahwa saham merupakan kunci sukses cepat. Bagaimana Anda menjadi kaya, Anda pergilah ke pasar saham dan Anda bisa menjadi cepat kaya. Akhirnya mereka bergeser daripada saya kerja capek, terus mereka pindah ke dunia saham ini, misalnya dunia pasar modal trading. Tanpa dibekali pengetahuan yang cukup, akhirnya mereka gagal juga. Tetapi kuncinya adalah mereka ingin menjadi self-employed, berdedikasi sendiri. Instant life behavior. Dengan adanya teknologi, orang pingin hidup instan. Segala sesuatunya pingin instan. Untung pun pingin instan. Kalau bisa hari ini beli, langsung besok naik 100% ya. Which is itu impossible. Ya mungkin kalau Anda benar-benar hidup sebagai orang yang sangat beruntung, ya itu bisa Anda lakukan. Kemudian social media influence. Dari yang awalnya nggak ngerti tentang saham, lalu ngeliat temennya nge-broadcast tentang link saham, ngobrolin tentang saham, akhirnya pingin tahu gitu ya. Pingin tahu, akhirnya coba deh gitu. Terpengaruh oleh teman-temannya. Oleh karena itu ada yang disebut monkey see and monkey do. Itulah masyarakat yang ada di negara-negara berkembang, mendapatkan satu teknologi dari negara maju, akhirnya mereka ngikut gitu ya. Tanpa mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka ikut aja pokoknya. Teman-temannya trading, ikut aja pokoknya. Sampai akhirnya loss besar, baru mereka sadar. Ternyata mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Social culture berubah, pasar pasti akan berubah. Ya. Politics. Pemerintah menetapkan dukungan yang luar biasa terhadap paper investment ini. Melalui penyuluhan dari kota ke kota, masuk ke kalangan mahasiswa, membuat klub pasar modal. Ya. Kemudian dengan merubah aturan, sekarang satu lembar saham, satu lotnya 100 lembar. Kemudian ada fraksi yang lebih ringan. Coba Anda bayangkan, kalau zaman dulu opening account saja harus punya 100 juta. Sekarang 100 ribu sudah bisa beli saham. Dengan uang 1 juta Anda bisa beli blue chip. Ya. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Gudang garam harga 50 ribu dikali 100 rupiah. Ya, Anda bisa bayangkan. 50 ribu dikali 100 rupiah. Satu lot. Anda sudah bisa beli dengan uang bahkan di bawah 50 juta. Ya kan? Ini suatu hal yang perubahan yang luar biasa sekali. Harga saham contohnya Bank Mandiri, katakan harga 10 ribu. Satu lotnya adalah 1 juta. Dengan 1 juta bisa beli Bank Mandiri. Kalau zaman dulu nggak bisa. New regulation ini memungkinkan kita bercampur di dalam satu wadah, satu kolam. Kolam ini katakan IDX. Bercampur dari tanda kutip orang yang memang pandai, profesional, institutional, ya, para institusi, bank, fund manager, asset management, hingga Anda bercampur harus tinggal bersama, bermain bersama dengan tanda kutip orang yang sakit kulit. Sakit kulit ini apa? Kita golongkan orang sakit kulit ini orang yang tukang mabok, berjudi, narkoba, yang biasanya menghabiskan uang mereka di pasar judi bola, kemudian mereka menghabiskan kehidupan mereka, uangnya difoya-foyakan di pasar togel. Akhirnya mereka pindah ke market, memperlakukan pasar saham dengan cara berjudi yang tidak semestinya, tidak bertanggung jawab. Kita harus bercampur dengan mereka. Inilah kenyataannya. Pelaku pasar tidak lagi orang-orang yang mengerti, orang-orang yang profesional, tetapi banyak orang yang tidak mengerti dan banyak yang tidak bertanggung jawab. Ekonomi, the world is not flat. Ekonomi setelah menghubungkan seluruh negara dengan begitu gampang, ya. Ini membuat keterbukaan perdagangan bebas, semua transaksi Anda tinggal di Indonesia, Anda bisa trading di saham-saham negara lain. Contohnya di dalam Astronaci Capital kita mendirikan UOB Kay Hian Securities kita mendirikan cabang dari UOB Kay Securities yang berpusat di Singapura. Kita membuka cabang misalnya di Indonesia, di Jakarta dan di Surabaya. Kami memanage 2 cabang ini. Dari 2 cabang ini, apabila ada klien yang ingin hari ini juga trading saham-saham di Bangkok atau saham-saham di Singapura, hanya dengan 1 klik kita bisa trading. Karena the world is not flat because of technology. Economy connects all countries and have a stronger relation than before. Ini yang terjadi di ekonomi. Kemudian mid to high income society is increasing now. Jadi ada kenaikan mid to high income. In the last 10 years, 10 tahun terakhir dari tahun 2004, kalau Anda buka monitor TV Anda, komputer, apapun CNBC, Bloomberg TV, Anda akan lihat bahwa financial market based ekonomi, ya, berita-berita yang terkait dengan financial market itu mengambil peranan penting sebagai key driver di bursa. 2002 di televisi maksud saya. 2002 ada siklus crash yang disebabkan oleh bubble dari teknologi stocks, ya, di mana mereka di blow up habis-habisan, ternyata mereka itu kosong, ya. Dan akhirnya pasar itu bubble. Kemudian
adanya subprime mortgage, credit default swap. Ini yang berhubungan dengan instrumen keuangan semua. Berbeda dengan era-era tahun legacy, ekonomi, masalah embargo ya. Beritanya udah beda. Sekarang adalah dunia yang lebih dekat dengan paper-based investment memang. Lalu perubahan ini Anda harus tahu apa saja. Yang pertama, perubahan-perubahan tadi ada impact yang harus Anda siapkan. Yang pertama, pasar lebih fragile dan trickier. Pasar kita sekarang disenggol dikit pecah. Contohnya, begitu Jokowi dicalonkan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, IHSG naik 3%. Langsung, karena broadcast BlackBerry langsung menyambar ke seluruh masyarakat. Begitu berita di TV langsung connect ke semua. Market langsung menyambar dengan luar biasa. Besoknya, bubble. Market jatuh dengan luar biasa. Karena itulah yang disebut fragile. Market sangat meledak-ledak. Kenapa hal itu terjadi? Market driver bukan lagi orang tua, tetapi orang muda, ibu rumah tangga, orang-orang yang tidak memiliki satu standing point yang jelas, ya mereka gampang sekali terpancing. Fragile, trickier. Ini jelas membuat investasi Anda tidak lagi aman. Tidak sesuai dengan campaign yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Investasi saham merupakan investasi untuk simpanan hari tua. Coba aja Anda menyimpan sampai hari tua, apakah investasi Anda akan masih utuh? Yang ada habis, ya apalagi salah pilih saham. Karena fragile and trickier. Kalau trading saham itu begitu gampang, seperti yang dikampanyekan oleh Bursa Efek Indonesia, semua orang akan kaya meninggalkan sektor real. Ini yang Anda harus ketahui. Yang kedua, less efficient. Di dalam efficient market hypothesis, kita mengambil satu kesimpulan. Apabila harga saham itu memiliki nilai intrinsic value atau fair value based on the fundamental misalnya. Di level misalnya saham Carun Pokpan, targetnya adalah idealnya katakan di 7.000. Maka tidak lama harga itu akan mencapai 7.000. Atau misalnya saham Bumi ditargetkan di harga 150 fairnya. Dia tidak akan lama ke 150, tetapi yang terjadi sebaliknya kan. Market tidak efisien lagi. Market tidak mengikuti kaidah-kaidah yang wajar atau yang ideal ya. Kemudian yang ketiga, market menjadi sangat agresif dan sangat volatile karena pelaku pasarnya sudah berubah menjadi youth, woman ya, kemudian netizen tadi. Youth itu kurang lebih usia antara 25 sampai 45 tahun kalau kita golongkan. Jadi market maker zaman sekarang itu jarang sekali yang udah kakek-kakek menjadi bandar gitu ya ibaratnya. Itu udah jarang sekali. Lebih banyak orang-orang muda yang sekarang mengambil peran. Young people drive the market. Dan tentunya di sini akan harder to make money with old tactics. Anda memerlukan taktik yang baru. Apakah taktik yang baru? Kita menyebutnya taktik dari 3D menjadi 4D market. 4-dimensional market. Apa saja? Di era legacy, Anda masih dapat menggunakan why, macroeconomy fundamental. Kemudian what, the fundamental valuation. Kemudian where, Anda akan menanyakan di mana saya harus beli. Jadi kenapa saya harus beli? Karena makroekonominya bagus. Negara ini berkembang, maka bisnisnya berkembang, sahamnya akan naik. Apa yang harus saya beli? Yang harus Anda beli adalah saham-saham yang berfundamental bagus, katakan. Bagaimana, di mana saya harus membeli? Menggunakan technical analysis, mencari harga beli yang ideal. Itu adalah legacy market. Tetapi kenyataannya, dengan ada perubahan-perubahan yang telah kita bahas tadi, Anda akan membutuhkan dimensi yang keempat, yaitu time. Kenapa Anda membutuhkan time? Mari kita katakan begini. Apabila seorang yang bernama Budi merupakan fund manager, dan fund manager ini diberi mandat untuk membelanjakan uang senilai 100 miliar pada saham Alam Sutra misalnya. Nah, untuk membelanjakan 100 miliar di Alam Sutra, dia harus membelikan di harga yang relatif murah. Apabila berita ini bocor keluar, maka apa yang terjadi? Semua orang akan membeli Alam Sutra sebelum si Budi beli. Akibatnya harga naik dan si Budi tidak bisa mendapatkan di harga yang murah. Apakah Budi mau seperti itu? Tentu tidak. Tentu sebelum dia membeli, dia akan melakukan berbagai macam kamuflase untuk membuat orang tidak mau membeli saham ini. Mungkin dengan memberikan berita yang jelek, atau mungkin memberikan tipuan-tipuan dari segi technical analysis. Ada banyak orang bilang technical analysis tidak bisa digunakan karena bandar-bandar sudah mengacaukan pergerakan harganya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa saja terjadi, dan apabila memang betul itu, kalau misalnya Anda mengikuti mereka, maka Anda akan benar-benar jatuh. Anda tidak akan bisa mengikuti market maker dalam bekerja. Tetapi kenapa kita perlu when? Karena bagaimanapun si Budi diberi deadline. Pada tanggal sekian Anda harus membeli semua misalnya. Nah, munculnya astronomy time forecast, sebenarnya kita memprediksi tanggal berapa deadline yang harus dijalankan oleh Budi tadi. Sehingga apabila Budi selesai melakukan tipu-menipu kepada market,
kita tidak perlu ikut menipu. Kita berdiri di garis finish, kita menunggu deadline, si Budi harus masukkan keseluruhan ordernya, dan kita ikut bersama si Budi untuk menikmati kenaikan harganya. Itulah kenapa time forecast dibutuhkan. Time forecast yang Anda akan pelajari adalah Astronaci. Astronaci adalah astrologi dan Fibonacci, di mana tahun 2008 saya ciptakan ini karena saya menyadari apa yang akan terjadi di pasar ini merupakan sebuah pergeseran dari legacy masuk ke transisi dan akan masuk the next generation market. Pasar sudah berbeda. Sedangkan ilmu time ini di abad ke-19, seorang William Delbert Gunn yang dikenal oleh sebagai bapak financial astrologi, lahir di Texas, yang menemukan korelasi siklus planet terhadap pergerakan harga komoditas dan saham dan menggunakan ilmu geometri untuk menghubungkan time and price tadi. Dia berhasil mencetak 56 juta dolar di pasar komoditi waktu itu ya, dengan menggunakan siklus financial astrologi. Time itu menjadi satu ilmu yang sangat penting sekali, dan Anda pada saat Anda menggunakan Astronaci, Anda dapat memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan waktu di garis finish tadi ya, seperti logika fund manager yang bernama Budi tadi. What you say is what you get. Prinsipnya itu. What you say is what you get. Lebih mudah dalam meraih keuntungan, walaupun resiko tetap ada, tetapi karena resiko lebih kecil daripada probability win yang Anda mungkin dapatkan, maka keuntungan bisa Anda dapatkan dengan lebih mudah ya. Backgroundnya, financial astrologi ini sebenarnya telah digunakan juga oleh seorang yang bernama JP Morgan. Ya, semua pasti tahu tentang JP Morgan. Di dalam quote-nya dia, "Millionaires don't use astrology, billionaires do." Kita terinspirasi dari sini dan kita gali lebih dalam sehingga muncul 4 hal di mana financial astrology akan memberikan Anda future price roadmap. Pergerakan harga di masa depan, Anda akan mendapatkannya dengan baik. Anda akan mendapatkan gambaran apa yang akan terjadi di masa depan tadi. Kemudian kedua, titik pembalikan arah atau trend reversal. Ya, trend reversal tanggal berapa sih harga itu dari turun tiba-tiba dia bisa naik, atau lagi naik tiba-tiba bisa turun? Tanggal berapa? Time for volatility. Tanggal berapa volatile? Marketnya itu akan menjadi sangat volatile atau market itu akan menjadi sangat flat? Tanggal berapa sih? Kemudian time for market characteristic. Karakternya meledak-ledak bullish atau sideways berat atau banyak tipuan. Nah, 4 hal ini yang akan Anda dapatkan dengan menggunakan financial astrology. Kita percaya bahwa harga itu bergerak dengan pengulangan-pengulangan, bergerak di dalam sebuah siklus dan tidak bergerak random ya. Price moves in trend seperti basic premise dari technical analysis. Setiap high dan low di masa depan itu hanya merupakan pengulangan di masa yang lalu, dan itu akan terus-menerus terulang di dalam waktu yang dapat diprediksi. Oke. Market didorong atau dipengaruhi oleh human psychology. Market bergerak karena supply and demand. Supply and demand disebabkan karena adanya ekspektasi dari setiap pelaku pasarnya. Setiap pelaku pasarnya memiliki satu ekspektasi yang ditentukan atau dipengaruhi oleh moodnya masing-masing. Dan moodnya masing-masing itu merupakan hasil pemikiran dari intuisi atau dari feeling seseorang. Feeling seseorang ternyata memiliki hubungan dengan siklus planetary karena tersambung dengan human brain wave. Jadi gelombang otak manusia itu memiliki relasi dengan gelombang elektromagnetik yang ada di planetary. Jadi hal inilah dari siklus planet mempengaruhi otak manusia sampai mempengaruhi psikologinya, dan psikologi mempengaruhi perilaku mereka, psikologi mereka di market, human behavior mereka di market, fear, greed mereka ini terpengaruh semua ya. Di dalam William Delbert Gunn teorinya mengatakan dia terinspirasi dari Bible ya, khususnya di kitab Pengkhotbah Ecclesiastes 1:9-10, Anda bisa cek. Ini dikatakan bahwa apa yang telah terjadi itu sudah terjadi. Apa yang saat ini terjadi itu sudah lama ada ya. Itu sudah lama ada. Jadi apa yang ada saat ini itu sudah lama ada. Apa yang ada akan ada lagi ya. Apa yang ada juga akan ada lagi. Tidak ada yang suatu yang baru di matahari ini. Ya, ini merupakan sebuah bukti adanya pengulangan sebenarnya. Nantinya tuh cycle akan terus repeat dan repeat. So, kita akan tahu bahwa segala sesuatu hari ini kita bisa bertemu, ini bukan suatu kebetulan. Masa depan itu sudah ditetapkan oleh Allah Sang Pencipta.
Kalau masa depan itu tidak ada atau belum diciptakan, maka ilmu apapun, ilmu analisis apapun tidak akan ada gunanya untuk memprediksi masa depan, karena masa depan itu belum ada. Oleh karena masa depan itu sudah ada, oleh karena itu kita dapat memprediksinya melalui metode-metode yang terkait dengan alam. Ya, mungkinkah kita memprediksi masa depan? Mungkin, karena otak manusia diberi kemampuan untuk memprediksi hal-hal yang di luar dimensi kita. Bagaimana caranya? Otak tengah kita ada satu bagian yang disebut pineal gland atau kelenjar pineal. Ya, kelenjar pineal, Anda bisa search di Google, Anda googling tentang pineal ini. Inilah pusat the sixth sense manusia. Ya, the sixth sense manusia memungkinkan kita untuk menembus dimensi lain dan melihat wilayah-wilayah yang secara kasat mata normal itu tidak bisa. The third eye atau mata ketiga, ya. Mata ketiga seringkali Anda dengar di agama Buddha, agama Hindu, bahkan di Bible juga cerita tentang the third eye. Itu adalah kelenjar pineal yang ada di otak tengah Anda. Terlepas dari itu semua, masa depan itu ada dan kita memiliki kemampuan untuk merasakan atau sense it, ya, sense the future. Nah, kalau kita terdengar itu terlalu seperti metafisika, kita tidak akan lari ke metafisika. Tetapi kita akan membawanya di dalam sebuah sains, menggunakan data masa depan yang memang sudah ada untuk melihat apa yang akan terjadi di depan. Kira-kira memprediksi dengan akurasi ya 70% probability, 60% probability itu fine. Karena tidak mungkin ada manusia yang bisa melihat 100% benar. Ya. Oke. Metode yang akan kita gunakan. Waktu merupakan faktor yang sangat penting untuk mendeteksi pergerakan pasar. Ya, di mana masa depan merupakan pengulangan dari masa lalu. Ini yang Anda harus ketahui. Masa depan, pengulangan di masa lalu. Kita akan menggunakan astrologi untuk memprediksi waktu dan menggunakan Fibonacci dan price action untuk memprediksi harga. Oke. Harga dan waktu bertemu, barulah tren akan bergerak. Jadi harga dan waktu bertemu, pembalikan arah akan terjadi. Seringkali kita lihat harga sideways dan tiba-tiba breakout. Kenapa kalau dia breakout nggak mau breakout 3 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya? Kenapa harus breakout pada waktu tertentu? Karena memang waktu itulah ada pertemuan price dan time. Seperti bensin, Anda berikan minyak dan Anda beri api, maka meledak. Ya, itulah price and time. Astronauts bekerja sebagai jembatan. Di industri ini ada 4 fanatics. Yang pertama, orang yang berpikir bahwa mereka harus buy lower, sell higher. Itu adalah cara terbaik. Ada yang bilang buy higher, sell higher. Ada yang bilang fundamentalis atau investor buy and hold itu lebih oke gitu. Jadi mana nih yang terbaik ya? Gak ada yang terbaik karena mereka memiliki satu permasalahan sendiri-sendiri. At the end kita menemukan bahwa solusinya adalah time. Dengan astronauts kita menjembatani keseluruhan ini, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya Anda melakukan buy low sell higher, ada waktunya Anda buy higher sell higher, ada waktunya Anda lakukan buy and hold, dan ada waktunya Anda tidak membeli sama sekali. There is a time for everything. Ini yang disebut oleh King Solomon. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk Anda menentukan strategi trading. Tentunya Anda harus tahu tanggal berapa sampai tanggal berapa saya bisa pakai buy and hold, tanggal berapa sampai tanggal berapa saya bisa menggunakan breakout dan sebagainya. Ya. Dengan astronauts, investor akan lebih mengenal rahasia mengungkap waktu. Ya. Apabila Anda dapat mengungkap waktu, the best time untuk menggunakan strategi yang ada di atas. Mungkin Anda seorang expert di fundamental, mungkin Anda seorang expert di technical analysis. Dengan waktu, Anda bisa mengoptimalkan seluruh ilmu yang berhubungan dengan harga. Bagaimanapun, Anda akan selalu membutuhkan astronauts untuk menghitung time untuk dalam mengambil sebuah keputusan trading. Astronauts akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk menjadi yang tercepat dan terawal untuk mengambil sebuah keputusan sebelum para institusional mengambil keputusan. Apabila mereka melakukan penjualan besar-besaran, percayalah Anda sebagai retail investor tidak akan mungkin bisa keluar sebelum mereka. Yang bisa Anda lakukan adalah mengintercept, membypass mereka. Anda tahu kapan mereka akan keluar dan Anda akan keluar terlebih dahulu. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita lihat beberapa kilas balik. Pada tahun 2011 di Juli, saya diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam majalah Forbes dan mereka meminta saya menulis sebuah riset di sini. Terus saya tulis bahwa 4100 ini akan tercapai di tanggal 25 dan 28 Juli. Pada saat saya diwawancara itu adalah di awal Juli, ya. Dan di salah satu media inilah.com di sini saya juga menuliskan IHSG akan mencapai di 4100 itu tanggal 25 Juli. Ini artikel dimuat tanggal 1 Juli 2011 jam 10 pagi, ya. Kalau Anda lihat di sini, ini beberapa artikel lain
dikatakan ada sinyal regional tak jelas bagi ISG. ISG stagnan di level 1 ya. Waktu itu ISG belum turun nih. Setelah itu dia turun sampai 3.800, kemudian dia naik kembali ya, naik kembali. Dan apa yang akan terjadi, ini adalah analisa yang kita buat saat itu. Oke. Kita di harga 3.800 sekian ya, dengan target 4.100 ya. Dan Anda bisa lihat harga mencapai 4.100 pada tanggal 22 Juli. Itu hari Jumat. Ini adalah roadmap yang kita buat sejak November 2013. Kita tetap yakin ISG itu akan naik ke 5.068 dengan menggunakan proyeksi siklus matahari tahunan. Dan di garis merah ini Anda akan melihat ada gambaran ISG itu akan berhenti turun kurang lebih di Desember. Kemudian dia naik terus sampai bulan Mei ya. Ini proyeksi dari annual cycle, karena matahari merupakan salah satu gambaran pasti ya. Gambaran pasti di mana siklus itu tetap dan tidak berubah. Itu hanya ada di matahari. Karena matahari tidak mungkin terlambat untuk terbit ya. Dan bagaimana hasilnya? Ini secara teknikal kita lihat 5.068 itu ada gap. Maka harapan kita gambar tadi itu cukup masuk akal ya, sampai ke 5.068. Mari kita lihat. Dan benar-benar terjadi, harga naik dengan signifikan 5.068 dan kemudian melemah hingga sekarang. Sun annual cycle terjadi. Beberapa contoh ini dari rekomendasi saham MPPA di Astronaci Trading Room. Saya telah memberikan review rekomendasi buy pada saat itu harga di 2.810. Kita berikan time resistance 2 atau 6 Juni. Target price 3.250, 3175. Tanggal 19 Mei kita publish. Resultnya adalah exactly hit the price tanggal 2 sampai 6 Juni ya. Gold astrologi forecast. Ini kita lihat dengan model astrologi ditunjukkan waktu itu tanggal 27 kita nyatakan gold itu akan turun lagi ya, akan turun cukup dalam untuk menggenapi formasi falling wedge-nya, dan kita akan lakukan sell di sini, kemudian buy. Ya, ini kita lakukan pengamatan dan kita trading pada saat itu sell, jatuh tanggal 27 Mei tetap, dan di sini kita sudah mulai persiapan untuk lakukan buy ya. Di NISP Sekuritas Daily Bottoming, pada saat itu kita mempublish riset juga. NISP Sekuritas merupakan salah satu klien kami. Selain untuk research department, kita tahun 2013 UOB Kay Hian, NISP Sekuritas, dan beberapa dana pensiun merupakan klien kita untuk market timing analysis ini, time forecast ya. Di sini ditunjukkan bahwa tanggal 28 ada siklus yang disebut Sun opposite Neptune. Diharapkan ISG akan naik kembali. Ya, kita lihat tanggal 28 exactly ISG naik dengan signifikan. Naik sampai kapan? Di sini kita gambarkan tanggal 2 sampai 4 September dan kemudian turun. Yes, 2 sampai 4 September dia turun hingga 9 September, lalu kita gambarkan dia akan naik kembali. Oke. Di sini ada Mars square Saturnus naik, kemudian dia turun. Harapannya dia akan naik kembali di level ini. Apa yang terjadi? Apakah betul tanggal 9? Yes, tanggal 9 exactly atas pengaruh siklus Mars square Saturnus dia naik dengan signifikan ya. Astronaci Daily Peak tanggal 19 kita rekomendasi sell karena ada siklus full moon dan Venus conjunction Saturnus di sini. Tanggal 19 dia peak dan kemudian dia jatuh. ISG gap 7%, open high. Waktu mendeteksi crash bulan Mei 2013, saya menggunakan moon declination, dan pada saat harga naik kita berikan gate di sini, indeks akan turun dengan signifikan. What happened? Pasar turun dengan agresif sekali ya, sampai ke bawah ya. Ini crash market. Moon declination, time analysis 2. Sebelum bottom tanggal 28 tadi, ini adalah kilas baliknya. Waktu itu triangle sedang terjadi. Di dalam analisa teknikal,
Triangle dapat dideteksi, tetapi waktu berakhirnya semua orang nggak tahu ya. Sideways kapan selesainya. Peak on 14 Agustus. Kita buat tanggalnya. Dan terjadi jatuh signifikan. Gold time analysis kita publish di Futures Galleria market timing reportnya. Di sini dikatakan ada falling wedge, kemudian tanggal 16 ini ada bottoming by Sun Square Jupiter, harapannya dia akan naik tanggal 16 Oktober. Yap. Ini naik dengan signifikan. Ini adalah report untuk IDX. Sebuah bentuk analisa yang unik, tidak menggunakan price chart. Anda bisa lihat 14 November kita taruh di bottom, 20 sampai 20 November kita taruh di atas, 28 sampai 29 November di bawah, dan rally sampai 12 Desember. Dan let's see. Ternyata benar, walaupun ini arahnya ke bawah ya, karena memang tidak menunjukkan arah tetapi hanya turning point-nya ya. Beberapa analisa lagi, peak tersebut tanggal 24 di Astronaci Trading Room untuk daily reportnya, dan ini turun peaknya membentuk resisten baru. Diharapkan tanggal 27 membentuk support baru langsung naik. Anda nanti bisa cek ya. Kemudian performance dari commodity trading ini lebih banyak di gold market dengan metode yang sama. Strategi breakdown, Astronaci memiliki 3 hal. Yang pertama, fundamental analysis, mencari what to buy, technical analysis, where, dan di dalam workshop kali ini Anda akan mempelajari time, astrological analysis basic, untuk mencari time to buy. Setelah Anda mencari apa sahamnya, di mana Anda harus membeli, selanjutnya adalah tanggal berapa Anda harus membeli. Kesalahan yang terbesar selama ini terjadi adalah kapan Anda harus membeli. Seringkali orang membuat seminar tentang market timing, tetapi mereka tidak menjawab market timing. Pada ditanya kapan market itu akan naik, yang dijawab tunggu terjadinya bullish reversal. Tunggu setelah indikatornya seperti ini. Itu bukan jawaban. Itu sama dengan apabila Anda diundang ke pesta pernikahan, lalu kita tanya tanggal berapa dan jam berapa. Ya, tanggalnya mungkin tanggal 5 Juni. Kapan? Ya tungguin aja dari pagi sampai sore, nanti kalau mobilnya udah banyak ya berarti itu pernikahannya. Kita kan tidak bisa seperti itu. Kita butuh deadline yang jelas kan. Jadi kalau ditanyain banyak kapan, nanti tunggu saja kalau breakout, itu bukan jawaban time. Itu adalah kesalahan fatal ya, dengan garis bawah, dengan tegas saya katakan itu kesalahan fatal. Orang-orang yang mengaku mampu melakukan market timing, lalu yang jawaban mereka adalah tunggu indikatornya bullish reversal, tunggu dead cross, tunggu apapun. Itu bukan time. Pertanyaan kapan harus dijawab dengan tanggal, bukan dijawab dengan price ya. Karena ini akan membingungkan dan ini akan merugikan Anda sendiri apabila Anda tidak tegas di dalam bidang ini ya. So the goal adalah bagaimana kita melakukan grab opportunity gain hingga 20% setahun. Di dalam trading tidak perlu mencari bagaimana strategi menyerang yang terbaik. Carilah caranya mempertahankan diri Anda sebaik mungkin, karena dengan bertahan itu merupakan strategi menyerang yang paling baik. Oke, high safety trading, lebih banyak waktu untuk keluarga, tidak stres, terutama untuk para ibu-ibu. Percuma Anda mendapatkan 5% sebulan kalau akhirnya setelah dapat 5% ada 5 kerutan wajah baru di wajah Anda yang cantik. Tentunya kita tidak mau ya, buat apa kita punya uang tapi wajah bertambah tua. Dan yang terakhir, kita ingin wealthy life. Kita ingin hidup yang lebih layak, lebih nyaman dari pasar modal. Ingat, pasar modal adalah tempat untuk cari modal, bukan untuk setor modal. Oke? Dengan Astronaci Time Forecast, kita akan memulai perjalanan di workshop ini untuk tahu bagaimana caranya, tanggal berapa Anda bisa membeli dan tanggal berapa Anda bisa menjual. Ini adalah the first in Asia dan benar-benar spesifik secara tanggal bahkan jam apabila Anda trading di intraday. Kita akan lanjutkan di part yang kedua.